Bertemu kembali bersama Panatua Zaesin di alur cerita perjalanan Xiaoyan di Battle Through the Heavens versi novel chapter 1014 Gu Realm. Hati Xiaoyan menegang ketika dia melihat perubahan ekspresi Jinxi. Tampaknya dia menyadari beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu. Teman kecil Xiaoyan, mengapa kamu tiba-tiba menyebutkan klan Gu? Jangan bilang kamu ada konflik dengan mereka. Jinxi juga berangsur-angsur pulih sesaat kemudian dan berbicara dengan khawatir. Klan Gu ini bukanlah Wind Lightning Pavilion. Xiaoyan mungkin masih bisa hidup bahagia bahkan setelah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Namun, jika dia membentuk permusuhan dengan klan Gu yang misterius ini, hasilnya. Xiaoyan menggelengkan kepala dan tersenyum sambil berkata, aku belum pernah bertemu klan Gu ini. Bagaimana bisa ada konflik? Hanya saja aku ingin mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu ini. Apakah mungkin bagi Jinxi untuk menceritakan tentang mereka? Petik 1. Jinxi menarik nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata, sebaiknya ini kasusnya. Di seluruh wilayah Central Plains, Hall of Souls manusia, dan Pil Hall atau tiga keluarga kuno besar di dunia binatang ajaib takut pada klan Gu ini. Petik 2. Xiaoyan juga merasa sedikit terkejut ketika mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak bahwa itu latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak berharap bahwa itu apa yang disebut Gu Clan sebenarnya ini kuat. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang klan Gu ini? Selain itu, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi binatang ajaib. Mungkinkah mereka bukan milik salah satu? Xiaoyan bertanya dengan tidak yakin. Sebenarnya, klan Gu ini bisa dianggap manusia. Namun, mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa itu mereka memiliki garis darah Dodi. Jinxi perlahan menjelaskan, garis darah dari Dodi. Xiaoyan tercengang. Dikabarkan bahwa itu jika seseorang dapat mencapai kelas Dodi, garis darah mereka akan mengalami perubahan. Keturunannya akan mendapat manfaat sebagai hasilnya. Ada sejumlah klan Dodi pada zaman kuno. Meskipun mereka bisa dianggap manusia, mereka memiliki bakat yang kaya ketika datang ke pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Dodi melalui garis keturunan mereka. Namun, hal seperti itu sangat langka dan akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Jinxi mengangguk. Nadanya mengandung rasa hormat yang sulit disembunyikan ketika dia menyebutkan kata-kata Dodi. Ini adalah rasa hormat untuk orang-orang terkuat di dunia. Klan ini yang memiliki garis darah Dodi kuno sangat mendiskriminasi orang luar. Karena mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka, bahkan jika mereka menikahi manusia biasa, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada beberapa klan di zaman kuno yang memiliki garis darah Dodi. Namun, dengan aliran waktu, tampaknya hampir tidak ada yang tersisa. Orang yang selamat disebut klan Gu yang sangat misterius. Petik 1. Gu Clan tidak terlalu peduli dengan peringkat di benua itu tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ada banyak ahli di klan dan berbicara dengan jujur, ada sangat sedikit fraksi di benua itu yang dapat menentangnya. Petik 1. Xiaoyan mengangguk. Tidak mengherankan bahwa itu Sun Er mengatakan kepadanya bahwa itu dia harus menunggu sampai dia menjadi Dozong sebelum dia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Jadi Gu Clan sebenarnya ini menakutkan. Memikirkan kekuatan Hall of Souls, bahkan mereka takut pada Gu Clan. Bagaimana menakutkan adalah kekuatan dari Gu Clan ini. Lalu apakah Elder Jinxi tahu di mana markas Gu Clan berada? Xiaoyan berhenti sebelum bertanya. Wilayah timur Central Plains pada dasarnya milik klan Gu. Selain beberapa dari mereka, banyak berbagai fraksi ada semua pengikut klan Gu. Namun, klan Gu jarang mengelola mereka. Biasanya, sebagian besar orang dari klan Gu semuanya tinggal di Gu Realm. Jinxi terus menjelaskan, Gu Realm. Xiaoyan sekali lagi terkejut ketika dia mendengar kata-kata yang tidak dikenal ini. Setiap ahli yang mencapai kelas Doseng pada dasarnya berdiri di puncak benua Doqi. Pada tingkat ini, seseorang sudah melampaui yang biasa dan akan melangkah ke tingkat suci. Kekuatan yang akan dimiliki seseorang secara alami akan jauh dari apa yang orang biasa dapat bayangkan. Membuka wilayah di mana orang bisa hidup adalah indikator dari seorang elit Doseng. Jinxi menghela nafas. Suaranya terdengar iri luar biasa. Gu Realm ini dibangun dari Dosengs yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun penguatan dan perluasan yang tak terhitung jumlahnya,
ukurannya bisa mencapai paling tidak ia dapat dibandingkan dengan wilayah utara dataran tengah meskipun tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah Central Plains. Tempat itu dimiliki oleh orang-orang klan Gu. Oleh karena itu, orang-orang biasa dari Central Plains tidak benar-benar memahaminya. Petik 1. Xiao Yan dengan lembut menghisap nafas udara dingin. Membuka sebuah kerajaan. Apakah hal yang menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang dapat dicapai kekuatan seseorang? Seorang elit Doseng begitu kuat akhirnya membuat orang merasa tidak percaya. Xiao Yan merasa dirinya gemetar ketika dia memikirkan kekuatan menakutkan yang bisa merobek ruang terpisah hanya dengan mengangkat tangan. Ini sudah terjadi untuk seorang elit Doseng. Lalu betapa menakutkannya Dodi yang lebih kuat. Dengan membandingkan keduanya, kemampuan misterius dari seorang elit Dodi yang mampu mengubah garis keturunan mereka yang disebutkan oleh Jin Si tampaknya tidak menjadi cerita yang matang. Bahkan aku tidak yakin tentang bagaimana seseorang memasuki Gu Realem ini. Jika bukan karena banyaknya anggota suku tikus menelan emas, sepertinya aku akan jauh dari memenuhi syarat untuk menyadari begitu banyak rahasia yang diberikan kekuatanku. Jin Si menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Xiao Yan mengangguk. Dia juga puas dengan mempelajari begitu banyak informasi yang berkaitan dengan klan Gu. Meskipun kekuatan Gu Clan sangat luar biasa, dia pasti akan masuk ke tempat itu untuk Sun Er bahkan jika itu sangat berbahaya. Meskipun Xiao Yan tidak yakin berapa banyak ahli yang berada dalam klan Gu, sepertinya tidak akan ada kurang dari itu dari Hall of Souls. Kekuatan Xiao Yan tidak cukup meskipun ia saat ini telah menembus kelas Dousong. Namun, ini tidak menjadi halangan bagi Xiao Yan. Setelah aku menyelamatkan Yao Lao, aku akan pergi ke klan Gu. Terlepas dari betapa istimewanya kamu adalah manusia. Xiao Yan mengatupkan giginya dan berbicara dengan kejam di dalam hatinya. Dia tidak merasa takut hanya karena kekuatan besar di belakang klan Gu. Sun Er telah menunggunya selama bertahun-tahun. Terlepas dari situasinya, ia perlu melakukan perjalanan ke sana. Kalau tidak, dia tidak berperasaan. Sepertinya aku harus segera mengusir racun api di Jin Si. Pertemuan Grand Pavilion yang telah disebutkan Mu Qingluan akan segera dimulai. Jika aku melewatkannya, aku tidak tahu kapan tepatnya sebelum aku dapat menemukan Feng Zunze. Efisiensi Jingu agak melebihi harapan Xiao Yan. Sebelum waktu siang, semua hal yang dibutuhkan Xiao Yan dikirimkan ke tangannya. Kabut melayang di dalam rumah batu di lereng gunung. Kabut itu berisi gelombang aroma obat yang padat dan panas yang berenergi. Ada cekungan kayu besar di dalam rumah batu itu. Jin Si duduk di dalam baskom kayu, dan air mendidih menutupi tubuhnya sampai ke lehernya. Dia tidak dapat menggunakan douki untuk memblokir suhu. Oleh karena itu, wajah Jin Si dipenuhi dengan keringat. Api hijau giok dengan cepat menggeliat di tangan Xiao Yan tepat di samping cekungan kayu. Ada banyak bahan obat yang dicampur dengannya. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi setetes cairan obat merah menyala. Dengan jentikan jarinya, cairan obat jatuh ke baskom. Permukaan air segera berubah merah karena banyak gelembung api merah bergejolak di dalamnya. Konsumsi obat ini, sebuah pil obat keluar dari cincin penyimpanan Xiao Yan sebelum diskors di depan Jin Si. Dia mengisapnya dan menelannya ke dalam tubuhnya. Ketika pil obat memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar, menutupi setiap inci tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan obat dalam cairan panas berwarna merah di dalam baskom meresap ke dalam tubuhnya dari setiap pori. Di tengah benturan antara dingin dan panas, tetes cairan keabu-abuan, yang berisi stens, perlahan-lahan merembes keluar dari hidung Jin Si. Mendesis-mendesis. Petik 1. Tubuh Jin Si sangat gemetar ketika cairan abu-abu yang berair itu keluar. Giginya dirapatkan dengan erat saat mulutnya mengeluarkan suara mendesis. Jelas, dia menderita rasa sakit yang luar biasa selama proses memaksa racun itu keluar. Jingu di samping juga menjadi cemas ketika dia melihat ekspresi menyakitkan Jin Si. Tidak perlu khawatir, hanya rasa sakit yang normal. Semuanya akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Wajah Xiao Yan tenang. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok api hijau jade jatuh darinya. Setelah itu, mendarat di cekungan kayu, dan suhu cairan api merah dengan cepat naik. Wajah Jin Si seperti membakar arang mengikuti peningkatan cepat suhu air. Udara yang dihembuskannya terasa panas. Munculnya dies menyebabkan Jingu, yang sedang menonton di samping, merasa mati rasa.
Jika racun api tidak dipaksa keluar, dia akan bertanya-tanya apakah Xiao Yan berencana untuk membunuh Jin Si. Dengan munculnya nyala api, semakin banyak cairan berwarna abu-abu yang merembes keluar dari tubuh Jin Si. Namun, dengan pembakaran Flame Heart Flame, racun api dengan cepat terbakar ketika mereka muncul. Dengan demikian, kemurnian kekuatan obat di cekungan kayu dipertahankan. Metode menggunakan es dan api ini untuk mengusir racun terus berlangsung selama hampir 8 jam. Baru setelah itu berakhir karena kelelahan kekuatan obat dalam cekungan kayu. Namun, harus dikatakan bahwa itu racun api memang diendapkan terlalu dalam di dalam tubuh Jin Si. Xiao Yan tidak dapat menghapusnya sepenuhnya dari root meskipun telah menggunakan metode ini. Menurut kecepatan ini, seharusnya mungkin untuk mengusir sebagian besar racun api di tubuh kamu dalam 5 hari. Pada saat itu, aku akan memurnikan cairan obat untuk kamu. Selama kamu berendam di dalamnya selama 2-3 jam setiap hari selama 2-3 bulan, racun api di tubuh kamu akan benar-benar dihapus. Xiao Yan menarik diri, api surgawi, dan berbicara setelah melihat Jin Si berdiri dari baskom kayu untuk memakai pakaiannya. Terima kasih, Tuan Xiao Yan. Suku emas menelan Mouse kami pasti tidak akan melupakan kebaikan ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kami di masa depan, kamu dapat datang dan mencari aku yang lama di Gunung Mata Langit. Petik 1. Jin Si dengan serius membungkuk ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Penyakit yang telah bersamanya selama bertahun-tahun akhirnya bisa dikeluarkan. Saat ini, hatinya sangat bersemangat. Xiao Yan berseri-seri. Dia memandang Jin Si, yang semangatnya jauh lebih baik. Tangannya tiba-tiba mengusap dadanya. Sepertinya ada racun yang cukup menakutkan juga hadir di dalam tubuhnya. Poison Spot Iblis, benda ini juga telah merecoki dirinya selama bertahun-tahun. Meskipun dia belum menemukan seorang elit Douzun, Xiao Yan sudah maju ke kelas Douzong. Kemampuannya untuk menolaknya juga meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah aku dapat mengandalkan kekuatan aku untuk menyempurnakan tempat racun iblis ini dengan kemampuan aku saat ini. Jika aku bisa mendapatkan Douqi dari masa hidup Douzong, itu akan menjadi tonik yang hebat bagi aku. Hati Xiao Yan tanpa sadar menjadi panas ketika dia memikirkan hal ini. Niatnya untuk berurusan dengan Demon Poison Spot bukanlah sesuatu yang dia pikirkan hanya untuk 1 atau 2 hari. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Panatua Zaesin akan melanjutkan ceritanya. Chapter 1015 menyaring. Selama beberapa hari ke depan, Xiao Yan akan menghabiskan hampir 10 jam untuk membantu Jin Si mengusir racun api gunung surga dalam tubuh Jin Si setiap hari. Di bawah usahanya untuk mengusir racun, roh Jin Si menjadi semakin baik setiap hari. Oleh karena itu, sikapnya untuk Xiao Yan secara bertahap berubah dari perlakuan seseorang yang sama dengan yang sopan dan hormat saat ini. Meskipun Xiao Yan baru saja menembus kelas Douzong belum lama ini, statusnya yang lain sebagai seorang alkemis cukup untuk membuat seseorang di tingkat Jin Si memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula, semua orang tahu betapa beruntungnya bisa berteman dengan alkemis tingkat tinggi. Upaya tersisa Xiao Yan selama beberapa hari ini dihabiskan di Demon Poison Spot di dalam tubuhnya. Setiap hari bahwa itu benda seperti bom waktu ini, yang telah merecoki dirinya selama beberapa tahun, tidak dilepas, itu akan tetap menjadi duri dalam hatinya yang akan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Melalui studinya selama periode waktu ini, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam dari Demon Poison Spot. Namun, dia tidak sembarangan melakukan apapun. Poison Spot iblis ini sangat menakutkan. Jika dokter peri kecil belum memasang segel di belakangnya, kemungkinan itu sudah lama meletus. Xiao Yan mungkin sudah menembus kelas Douzong, tapi sebaiknya dia tidak mengambil inisiatif untuk melepas segelnya. Tidak akan terlalu terlambat baginya untuk bertindak ketika dia lebih percaya diri. Api membakar dengan keras di dalam cekungan kayu dari rumah batu yang diserap oleh udara panas. Hanya bagian tengah rumah yang kosong dari udara panas. Tempat itu adalah tempat kepala Jin Si menonjol keluar dari air obat. Pada saat ini, Jin Si terlihat sangat energik. Baik auranya maupun keaktifannya jauh dari apa yang sebelumnya dapat dilihat oleh dirinya yang sakit-sakitan sebelumnya. Jelas, pengeluaran racun oleh Xiao Yan selama periode waktu ini cukup efektif.
Kabut meresap di tempat itu untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menipis. Air obat dalam cekungan kayu juga menjadi jelas. Cairan obat di dalamnya sudah memasuki tubuh Jin Si. Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengembalikan Flash Lotus Heart Flame ke tubuhnya. Dia juga menghela nafas lega. Untung ia saat ini telah mencapai kelas Douzong. Kalau tidak, dengan kekuatannya sebelumnya, akan sulit baginya untuk melakukan periode racun yang lama dengan cara yang begitu santai. Jin Si melompat keluar dari baskom kayu setelah memakai pakaiannya. Dia merasakan kekuatan hidup yang merembes keluar dari tubuhnya dan sukacita muncul di wajah tuanya. Dia menangkupkan tangannya dan dengan serius berkata pada Xiaoyan, "Kakak kecil Xiaoyan, ucapan terima kasih yang sederhana tidak begitu membantu keadilan. Aku yang lama akan mengingat ini." Petik 1. Xiaoyan menyeringai. Dia mengeluarkan 2 botol batu giok dari storage ring dan menyerahkannya kepada Jin Si. Dia berkata, "Aku akan berangkat besok. Ini adalah obat cair dan pil obat yang dibutuhkan untuk mengusir racun. Sebagian besar racun api di dalam tubuh kamu telah dikeluarkan. Oleh karena itu, tidak ada lagi kebutuhan bagi aku untuk menggunakan api surgawi sebagai katalis. Kamu seharusnya sudah mempelajari metode pengusiran racun selama periode waktu ini. Oleh karena itu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Jika kamu mengikuti metode ini, racun api di tubuh kamu akan benar-benar dihapus dalam 2 hingga 3 bulan. Petik 1. Kamu akan berangkat besok. Jin Si kaget setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan. Xiaoyan mengangguk. Apa yang disebut pertemuan 4 pavilion Grand akan dimulai. Jika dia ingin menemukan Feng Zunze, dia hanya bisa menuju ke Wind Lightning Pavilion. Kalau tidak, orang-orang elit Douzuns itu sangat sulit dipahami. Dia tidak tahu kapan dia akan dapat menemukan pihak lain lagi. Karena Hall of Souls, Xiaoyan tidak dapat berbicara secara terbuka tentang masalah ini. Dia hanya bisa diam-diam mencari sendiri. Jin Si hanya bisa mengangguk ketika dia melihat desakan Xiaoyan. Dia menerima 2 botol batu giok dan berkata dengan suara yang dalam, "Adik kecil Xiaoyan, jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu dapat datang dan menemukan aku di kisaran mata surga. Bahkan orang tua itu, Fei Tian, tidak akan berani melakukan apapun untuk kamu di tempat ini." Petik 1. Xiaoyan tersenyum. Meskipun Jin Si adalah binatang ajaib, dia menghargai hubungan. Kekuatan emas menelan Mouse suku lemah ketika dibandingkan dengan Wind Lightning Pavilion. Namun, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari kelihatannya, dia adalah orang yang layak untuk berteman. Dalam hal itu, aku akan berterima kasih kepada Elder Jin Si terlebih dahulu. Petik 1. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang dipenuhi dengan cahaya lembut. Bagian atas tubuhnya telanjang. Ada bekas tinta hitam di dadanya, yang samar-samar memancarkan bau. Mengelilingi titik hitam adalah beberapa simbol yang tidak biasa. Mereka melilitkan banyak garis hitam yang menyebar dari titik hitam. Simbol-simbol ini adalah segel yang dipasang oleh dokter peri kecil kepadanya. Namun, simbol-simbol itu menjadi jauh lebih pucat setelah erosi dari Demon Poison Spot selama beberapa tahun ini. Tampaknya itu tidak akan bisa bertahan lama. Mata Xiaoyan berhenti di titik hitam. Ada 2 metode jika seseorang ingin menghapus Poison Spot iblis ini. Salah satunya adalah untuk menemukan ahli kelas Douzun untuk membantunya, sementara yang lain adalah untuk menemukan yang lain, api surgawi. Setelah 3 jenis api surgawi bergabung, itu akan menjadi masalah mudah untuk memperbaiki tempat racun iblis ini. Sayangnya, Xiaoyan saat ini tidak memenuhi salah satu persyaratan. Meskipun ia belum memenuhi kedua kondisi, Xiaoyan samar-samar merasakan bahwa itu dirinya saat ini tidak lagi tak berdaya melawan Poison Spot iblis ini saat dia kembali saat itu. Terobosannya kali ini adalah manfaat besar baginya. Xiaoyan mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam untuk sementara. Setelah itu, dia tiba-tiba mengertakkan giginya. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan api batu giok hijau dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Dengan cepat berkumpul di dadanya dan mengepung Demon Poison Spot. Melihat segel pucat itu, sudah jelas bahwa itu tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, Xiaoyan harus segera menyelesaikan Poison Spot iblis ini. Meskipun agak sulit baginya untuk memperbaiki spot racun iblis sekaligus dengan kekuatannya saat ini, dia bisa memilih untuk melakukannya dalam waktu lama, secara bertahap menyempurnakannya. Karena itu,
dia bisa mengurangi tekanan yang dirasakan oleh segel. Setelah mengambil keputusan, pikiran Xiaoyan mengendalikan seutas benang yang muncul. Itu datang ke Demon Poison Spot dan melilitnya. Setelah itu, tiba-tiba menerkam ke depan. Api bertabrakan dengan lambang simbol melingkar. Suhu tinggi segera menyebabkan segel memancarkan asap putih dan suara cici. Menyusul erosi, api surgawi, segel lengkap itu perlahan mulai terbuka, membentuk celah kecil dalam prosesnya. Xiaoyan mengendalikan nyala api dengan sempurna. Celah kecil tidak cukup untuk menyebabkan Demon Poison Spot meletus, tetapi itu juga bisa menyeret keluar sebagian kecil. Retak baru saja terbentuk ketika Demon Poison Spot di dalamnya, yang telah tenang selama bertahun-tahun, tiba-tiba mulai melonjak. Gugus hitam itu menggeliat dan seukuran jempol, garis hitam terpisah dari tubuh. Sebelum bergegas ke celah, pikiran Xiaoyan tegang ketika dia melihat garis hitam itu menembak keluar. Api hijau jade di sekitar segel menjadi bergolak, seperti lautan api, karena mengelilingi daerah di sekitar dadanya sampai tidak ada yang bisa merembes keluar. Garis hitam berhasil menembus celah dan gelombang padat bau amis menyebar. Bau amis ini mengandung kekuatan yang sangat korosif. Namun, beruntung bahwa itu Xiaoyan memiliki perlindungan, api surgawi. Saat bau amis ini muncul, segera mengeluarkan suara, cici, dan dengan cepat berubah menjadi tidak ada. Rasa dingin juga melintas mata Xiaoyan saat dia melihat garis hitam gelap, garis yang agak menyeramkan. Jika dia belum melakukan terobosan ke kelas Douzong saat ini, sepertinya garis hitam Demon Poison Spot ini akan mengubah tubuhnya menjadi berantakan. Untungnya, saat ini dia benar-benar telah mencapai kelas Douzong. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiaoyan dan lautan api hijau di dadanya segera berubah menjadi banyak naga api. Naga-naga ini diiringi raungan rendah dan dalam saat mereka melaju ke garis hitam. String hitam Demon Poison Spot tampaknya menunjukkan kegelisahan ketika menghadapi pengepungan skala besar oleh Glaze Lotus Heart Flame. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiaoyan, kekuatan Blaze Lotus Heart Flame ini juga telah melonjak. Saat itu, hanya menyempurnakan garis hitam Demon Poison Spot telah menghabiskan waktu yang lama. Jika Xiaoyan melakukannya lagi pada saat ini, dia memiliki keyakinan bahwa itu kecepatan penyempitan akan berkurang setidaknya 10 kali lipat dari waktu yang dibutuhkan sebelumnya. Sementara benang Poison Spot Iblis merasa tidak yakin, naga api itu segera tiba. Api menyapu dan mengelilingi garis hitam. Setelah itu, api berputar bersama, berubah menjadi sekelompok api hijau ganas yang membungkus garis hitam dan dengan sigap mulai memperbaikinya. Dihadapkan dengan penyempurnaan dari api hati teratai Glaze, garis hitam Demon Poison Spot juga mulai melawan. Gelombang korosif kabut tak henti-hentinya melonjak ke tubuhnya. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan api sekitarnya. Cici, petik 1. Kabut hitam bertabrakan dengan nyala api dan suara, cici, segera meletus. The Blaze Lotus Heart Flame saat ini mungkin mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menghaluskan Poison Spot Iblis, tetapi itu tidak memiliki masalah memperbaiki bagian kecil ini. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, Heavenly Flame dengan cepat menyusut. Suara cici sekali lagi muncul. Segera, orang bisa melihat garis hitam Demon Poison Spot dengan cepat. Dalam waktu 1 jam atau lebih, racun berwarna hitam di dalamnya benar-benar disempurnakan oleh Blaze Lotus Heart Flame. Setelah racun di dalamnya dihilangkan, sebuah doki yang sangat murni, substansi muncul di depan pikiran Xiaoyan. Kelompok doki ini tidak memiliki kesadaran sedikitpun. Itu hanya tetap berada di dalam api tanpa bergerak. Ekspresi puas muncul di wajah Xiaoyan ketika dia merasakan kemurnian dari doki ini. Poison Spot Iblis ini mungkin berbahaya, tetapi bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Jika dia benar-benar menyempurnakannya, Xiaoyan memperkirakan bahwa itu kekuatannya setidaknya bisa melompat ke tingkat bintang 3 Douzong. Bahaya dan hadiah memang hidup berdampingan dalam segala hal di dunia ini. Pikiran Xiaoyan mengendalikan gelombang doki ini, dan mengarahkannya sepanjang rute mantra api, segera membuatnya menjadi miliknya. Hati Xiaoyan tertawa ketika dia merasakan peningkatan kecil dari doki yang diperkuat di dalam tubuhnya. Pikirannya sekali lagi mencapai ke Poison Spot Iblis. Setelah itu, ia terus menyeret racun-racun Poison Spot dalam jumlah kecil darinya. Meskipun dia tidak bisa memperbaiki Poison Spot Iblis dengan sekali jalan, yang perlu dia lakukan adalah menghapus sedikit dari itu untuk disempurnakan setiap kali. Seiring waktu,
Demon Poison Spot ini akan runtuh secara alami karena tidak memiliki doki. Pada saat itu, bom waktu di tubuhnya juga akan hilang secara otomatis. Efek dari hal ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa pil obat tingkat 7 tidak dapat dibandingkan dengan. Hihi, orang tua Xie Biyan itu benar-benar memberi aku hadiah yang luar biasa. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bersambung ceritanya Panatua Saesin akan melanjutkan cerita Xiaoyan di video selanjutnya. Terima kasih.